Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini masih seputaran tutorial ya kawan-kawan ya. Untuk layang-layangnya kita alihkan dulu ke tutorial karena musim tahun ini musimnya sudah usai ya kawan-kawan ya. Dan saat ini pun masih hujan tapi gerimis-gerimis. Dan untuk layang-layangnya kita akan lanjutkan lagi di musim tahun depan di bulan-bulan Juli. Biasanya musim layangan sudah kembali ya, sudah angin layangnya sudah kembali ada. Jadi untuk di bulan sekarang sampai bulan Juli, Kreatif dan Seni Channel akan dipenuhi dengan tutorial maupun memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang berguna ya, atau barang yang unik. Nah, pantau saja terus di Kreatif dan Seni Channel apa yang akan diupload setiap harinya atau beberapa harinya mungkin ya kawan-kawan ya. Dan sekarang di sini saya akan memberikan tutorial cara memasangkan indikator baterai. Nah, di sini saya sudah memiliki baterai dan indikatornya. Ini saya rangkai secara seri dan paralel ya kawan-kawan ya. Gimana maksudnya seri dan paralel? Untuk baterai seri yang pertama saya seri 3, jadi angkanya mencapai 12,6 volt ya. Dan setelah di seri saya mau paralel baterai ini supaya AH-nya atau ampere hour dia bisa lebih tinggi ya, atau mAh ya kawan-kawan ya, dia bisa lebih tinggi. Jadi untuk pemakaiannya biar bisa supaya bisa lama maksud saya. Oke. Dan di sini ada BMS ya kawan-kawan ya. Saya kasih tahu dulu, ini adalah BMS-nya. Di sini saya tutup dengan isolasi supaya menjaga BMS-nya supaya aman ya. Ini adalah BMS-nya. Saya buka dulu. Nah, seperti ini BMS untuk kalian yang belum tahu BMS. Oke. Seperti ini. Karena pengalaman saya BMS yang saya pasang ini tidak saya tutup, jadi tidak sengaja kena kabel bagian rangkaian di sini. Jadi dia short dan mengalami kerusakan. Jadi saya harus menggantinya karena saya sendiri belum paham, belum menguasai untuk cara memperbaikinya ya kawan-kawan ya. Untuk mencari kerusakan saya belum menguasai, namun untuk pemasangannya sih oke saja ya, saya bisa. Oke, jadi untuk BMS seperti ini dan kita tutup kembali supaya dia lebih aman. Nah, ini adalah indikator baterai dan di sini saya akan menjelaskan cara pemasangannya karena pengalaman saya waktu saya beli ini baru datang alatnya ya. Ini saya beli di online, toko online. Jadi saya mengalami bingung saya mengalami kebingungan. Iya benar sekali ya. Dan cara memasangnya gimana? Nah, saat pertama kali saya memasangnya sampai baterai ini habis, lampu yang menyala di sini tidak turun-turun kawan-kawan. Nah, mungkin saja ada dari salah satu dari kalian yang mengalami keluhan yang sama dengan saya. Namun saya mencari cara gimana sih cara untuk memasangkan lampu ini supaya dia bisa memberikan sinyal ke baterai. Jadi berapa persennya baterai ya kawan-kawan ya. Nah, kita coba balik ya. Nah, di sini seperti ini ya kawan-kawan ya. Untuk belakangnya seperti ini. Kita perhatikan. Untuk indikator baterai seperti ini ada banyak tipe ya kawan-kawan ya. Ada yang 4,2 volt atau 1S, ada yang 2S, ada yang 3S dan selanjutnya. Kalau yang di sini ini sudah mencantum
udah sampai dari 1S sampai 8S ya kawan-kawan ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, mohon maaf dia agak blur. Oke, terlihat kawan-kawan. Oke, terlihat ya. Oke, di sini ada 1S sampai 8S ya, 1S8 atau S1. Nah, kemarin karena dari tokonya dia di sini disoldernya yang di 1S ya kawan-kawan ya. Jadi bagian ini, oke, bagian ini ada seperti jalur yang harus disambungkan dengan input, tegangan input ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian tidak menyambungkan ini sesuai BMS yang kalian pakai, dia akan tetap menyala karena dari toko menyambungkan di 1S ya kawan-kawan ya. Karena kemarin dari toko saya langsung pasangkan saja di sini di tegangan input. Jadi saya coba seharian sampai 2 hari ya, baterai ini sampai 2 harian. Dia baterainya saya ukur pakai voltmeter yang biasa saya gunakan, yang ini. Dia sudah angkanya sudah di angka 9 volt kalau nggak salah kemarin, 9,48 volt. Jadi ini tidak ada pengaruhnya ya, tidak ada berkurang angkanya di sini, atau lampunya ini tidak turun. Saya bingung. Nah, baru saya cek, ternyata di sini ada seperti ini ya kawan-kawan ya, ada pilihannya di sini. Nah, kalian bisa lihat ada garis ini tidak tersambung antara yang sana dan sini. Jadi kita harus menyambung. Ini adalah pilihannya seperti saklarnya ya kawan-kawan ya. Kalau kita tambahkan saklar itu bisa. Ya. Ini seperti saklar. Nah, dari toko dia menyolderkan yang di sini yang 1S. Jadi kalau kalian menggunakan indikator baterai ini dengan 2S, mungkin ya 2S kan 7,4 volt ya, 7,4 volt. Jadi kalian harus menyoldernya bagian ini nomor 2 ya kawan-kawan ya. Nah, karena saya menggunakan rangkaian BMS yang 3S, jadi saya harus memilih yang 3S ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini harus kalian solder, kalian satukan antara yang sini dan sini ya kawan-kawan ya, baru dia bisa bekerja dengan sesuai dengan BMS-nya ini. Dan sekarang kita pasang. Di sini saya sudah menyiapkan kabel ya. Baterainya sudah saya sambungkan, tinggal kita pasang. Kita pasang dulu. Untuk min plusnya sesuaikan ke ini ya kawan-kawan ya, ke bagian sini tegangan inputnya, jangan sampai kebalik nggak mau hidup dia nanti. Oke, saya akan pasangkan dulu untuk kabelnya. Oke kawan-kawan, ini sudah terpasang seperti ini ya, sudah terpasang, tersambung. Pastikan tidak ada yang short atau nyambung ke bagian yang lain ya. Indikator baterainya biar tidak rusak ya kawan-kawan ya. Ini bagian belakangnya seperti ini. Oke, kalau kalian mendapatkan atau membeli indikator dan kalian mendapatkan barang yang seperti ini, caranya seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau kalian membelinya yang sudah sesuai 3S nya, jadi kalian tidak perlu menyambungkan bagian-bagian ini. Jadi tinggal main di input tegangannya ya, tegangan input maksud saya. Jadi tidak perlu lagi menyolder-nyolder bagian PCB yang lain, karena tentunya yang sudah 3S langsung dia tidak ada pilihannya, jadi udah langsung dipakai saja. Oke, sekarang di sini belum menyala kawan-kawan ya, karena saya belum pasang, belum menyalakan. Di sini saya kasih saklar. Oke, dia sudah menyala. Ini sudah full baterainya. Jadi cara memasang indikator baterai atau BMS seperti tadi ya kawan-kawan. Kalau kalian mendapatkan jenis indikator yang modelnya seperti ini, yang tipenya seperti ini ya kawan-kawan ya, dan untuk indikator ini
juga bisa dipasangkan di baterai yang tidak memakai BMS, atau kalian seri secara langsung itu kalian pakai ini juga bisa, atau kalian menggunakan satu baterai, 2 baterai, 3 baterai, itu bisa langsung tanpa harus menggunakan BMS pun dia bisa ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kalian yang memiliki lampu layang-layang ya, layangannya berlampu, kalian ingin memasangkan indikator baterai, kalian bisa pasang saja di lampu yang kalian punya atau di baterai lampu yang kalian punya. Tinggal disambungkan sesuai min plusnya. Kalau min masuk ke minnya baterai, kalau plus masuk ke plusnya baterai. Jadi kalian bisa mengetahui sisa baterai dari lampu layang-layang kalian. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk penjelasan ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang pecinta elektronik atau baterai, mungkin pemula seperti saya. Jadi semoga bermanfaat ya info dari saya tadi, dan saya akhiri saja video ini, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di Kreatif dan Seni Channel.